Pak JK tapi masih menyarankan ke beliau, ke Pak Anies? Ya kan ditentukan oleh 3 partai dan Anies. Tapi kan memberi masukan. Ya kalau masukan boleh saja, tapi menentukan mereka. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Semoga saudara kita yang ada dimanapun berada senantiasa selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sekewaras Om Ben. Untuk rekan-rekan, masih ada yang ingat enggak nih dengan Bapak mantan Wakil Presiden kita, Pak Yusuf Kalla, yang sering disebut dengan Pak JK. Beliau, Pak JK, ketika berada di acara Universitas Paramadina, berlagak malu-malu ditanya soal siapa kandidat cawapres Anies. Sok-sokan menjawab yang menentukan 3 partai koalisi. Di belakangnya masih ada tambahan kalimat. Kalau memberi masukan ya boleh-boleh saja lah. Ya, sudahlah Pak, ikut nimbrung sekalian terlanjur basah. Kita tentu mengenal benar beliau ini. Pernah menjadi wakil presiden yang ke-10 di saat presiden dijabat Pak SBY. Dan wakil presiden yang ke-12 mendampingi Pak Jokowi nih di periode pertama. Rakyat juga tahu Pak JK bekas ketua umum Golkar tahun 2004 sampai dengan 2009. Jadi kalau suaranya beda dengan Golkar pasti merasa tidak enak hati dong itu. Itu udah pasti. Makanya kalimat-kalimat yang tadi disebutkan berusaha menutupi. Kita tahu bagaimana kedekatan dan intensitas komunikasi antara pemilik perusahaan Kalla Group ini dengan bakal capres koalisi perubahan. Makin intensnya komunikasi, sewaktu proses pencalonan gubernur, Pak JK merasa butuh orang atau operator di pemerintahan agar usahanya di Sulawesi sana nih tak terganggu. Kita paham, sebelum Presiden Jokowi terpilih, pengusaha mesti dekat dengan penguasa agar semua usahanya tidak terganggu. Setidaknya bila ada kebijakan-kebijakan yang keluar, tidak mempersulit hidupnya perusahaan itu. Tidak heran kemudian kata oligarki jadi kata yang mulai muncul pada zaman Pak Jokowi. Mengapa sebelum Pak Jokowi terpilih kata oligarki tidak familiar kita dengar? Karena mereka berhasil bersembunyi di ketiak para pejabat negara. Nah, nih, pertarungan para pengusaha muncul ketika 2014. Mereka tidak merasa nyaman waktu Presiden Jokowi. Meski berlatar belakang pengusaha, namun kebijakannya benar-benar pro rakyat. Sederhana saja. Tidak perlu diurai apa saja kebijakan yang merugikan konglomerat. Tahu tidak? Dibubarkannya Petral dan dikembalikannya beberapa perusahaan besar ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jelas mengganggu mereka yang sudah nyaman menikmati puluhan tahun keuntungan. Ingat soal Freeport? Ingat Blok Rokan? Ingat enggak Blok Mahakam? Mengapa dulu ketika jabatan kepala negara dipegang seorang jenderal sebagai aset tambang besar tidak bisa diminta kembali? Atau membubarkan Petral saja tidak bisa. Kenapa? Ya, karena ada titik temu antara kepentingan pejabat dengan konglomerat tadi. Bisa jadi dari beberapa teman bertanya nih, mengapa ada tuduhan Presiden Jokowi bekerja sama dengan 9 naga? Ini istilah untuk mengumpamakan 9 pengusaha keturunan Tionghoa. Itu hanya kamuflase, tuduhan mengada-ada. Masih ingat tuduhan sejenis yang berkaitan dengan isu Cina enggak? Nah, kan pernah ada hoax menyebar. Kalau tidak salah ini di tahun 2017 sampai 2018. Bahwa akan ada 10 juta TKA alias tenaga kerja asing bakal masuk ke Indonesia.
termasuk juga serbuan tentara Cina ke bumi Nusantara yang kita cintai ini. Sekarang kita lihat buktinya. Mereka ada di negara enggak? Gimana dengan orang-orang yang menyebar berita bohong itu? Kembali ke soal Pak JK. Sesaat setelah Pak Anies terpilih, seorang wakil presiden bersedia mengantarkan gubernur ke kantornya dengan menggunakan mobil RI2. Jelas itu menandakan sesuatu. Bisa jadi upaya mendorong Golkar mencalonkan Pak Anies tidak berhasil. Makanya butuh parpol lain yang mau melakukannya. Di mana kecocokan Pak JK dengan Pak Anies? Bisa dalam banyak hal. Misalnya dalam soal politik. Dengan kekuatan duitnya, Pak JK bisa mengintervensi banyak pihak. Bahkan dengan latar belakang pengalaman politiknya nih, mampu membuat seorang Sandiaga Uno mengucurkan duit 92 miliar biaya kampanye Pilgub DKI. Dan pengalaman berpolitiknya mampu menempa pria yang idealnya sudah undur diri dari politik. Apalagi sudah tak memegang jabatan apapun di partai. Sudah banyak tokoh yang tak lagi kita jumpai. Masih nimbrung, ngerusui, atau cawe-cawe dalam percaturan politik nasional. Biarlah diurus oleh orang-orang yang selama ini bermuncul-muncul di permukaan. Bu Megawati hanya sesekali bicara, Pak SBY juga keluar pada waktu tertentu. Pak Hamzahas malah sudah lama beliau diam. Atau Pak Abu Rizal Bakri kembali fokus pada usahanya. Mungkin jika dilihat dari sisi senioritas, tersisa Pak JK, Pak Surya Paloh, Pak Prabowo, dan Pak Amin Rais. Pak Prabowo seusai Pak Surya Paloh sama-sama sudah 71 tahun. Wah, ini sudah tua juga nih Pak Prabowo ini. Pak Yusuf Kala saat ini sudah 81 tahun. Lalu Pak Amin Rais 79 tahun. Memang sih tidak ada batasan untuk orang yang masih mau berurusan dengan politik atau tidak. Buktinya Pak JK juga masih Ketua PMI dan Ketua Dewan Masjid Indonesia. Secara pribadi saya prihatin melihat orang-orang yang sudah lansia, ya 65 tahun ke atas, masih mengurusi banyak hal, apalagi soal politik. Usia memang rahasia ilahi, tapi bukanlah sepantasnya kita tahu diri. Apa juga tidak malu pada orang-orang yang usianya di bawah 65 tahun masih berpikir keras soal negara, kayak tidak ada yang ngurus saja. Kalau di organisasi sosial, bolehlah kita posisinya sebagai pengarah atau penasehat, biarkan yang muda-muda yang melakukan banyak hal. Sedangkan di politik, apa bukan aura ambisi yang tersisa, membakar jiwa dan nalar kita. Kecuali memang para pemimpin negara sudah salah jalan, silahkan saja sesepuh turun gunung. Jika kita bedah, muncul banyak politisi muda yang cakap, cerdas, brilian mengambil jalan dengan tenaga dan semangat yang masih menggelora. Termasuk idealnya, idealisme yang terjaga. Bagi yang tua-tua nikmati saja Pilpres tahun depan. Sudah saatnya kalian mencukupkan diri, mandek pandito maksudnya nih. Kalau memang dimintai nasihat, berilah nasihat yang baik. Tidak perlu harus turun tangan sendiri. Sudah saatnya Indonesia dipimpin generasi berikutnya. Apa masih ikut campurnya Pak JK karena tidak percaya pada elit Nasdem, elit PKS, dan Demokrat? Entahlah. Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.